Oh, iya, kenapa? Jalin dipping dong. Dipping, jangan dipping. Ngapain dipping? Oke, kita belajar tentang dipping hari ini. Nah, dipping ini salah satu latihan favorit yang biasa dipakai untuk anak-anak kalistenik atau orang-orang yang suka latihan body weight training. Dan juga yang lainnya juga banyak yang suka ngelakuin ini. Nah, untuk dipping sendiri, kita belajar dulu tentang shoulder. Shoulder, pergerakannya antara tulang humerus, nih tulang humerus, dan tulang clavicle. Nah, tulang clavicle di sini ya, teman-teman nih, tulang clavicle nih, tulangnya nih, yang ini nih. Nah, ini tulang clavicle atau clavicula. Nah, sambungannya di sini ya. Namanya adalah sendi peluru. Ya, untuk sendi peluru pergerakannya itu banyak, teman-teman. Yang pertama, pergerakannya itu adalah shoulder flexion, shoulder extension, iya kan? Nah, kemudian yang kedua, shoulder adductor, shoulder abduktor. Nah, yang ketiga, shoulder horizontal adductor, shoulder horizontal abduktor. Yang keempat berikutnya, shoulder lateral rotator sama shoulder medial rotator. Kemudian, nah, ini perputaran ya, atau circle ya, teman-teman ya. Ini yang bisa berputar. Jadi banyak banget pergerakannya. Sama ada satu lagi, namanya adalah hyperextension. Nah, hyperextension ini adalah pergerakan extensionnya yang lebih jauh. Ini kan ada shoulder flexion, shoulder extension, ada shoulder hyperextension. Nah, kalau kita ngelakuin dipping lebih hyper lagi. Nah, inilah yang membuat shouldernya kadang suka sakit. Jadi buat teman-teman, tujuan latihan dipping itu adalah latihan untuk otot tricep. Ada yang bilang, "Bang, tapi kena dada juga." Betul, kena dada juga kalau posisi kita begini. Kalau posisi kita begini, ya kan, ini banyak kena ke tricepnya. Karena kan posisi dada kalau misalkan ke sini, ini baru menjauh. Ya, kecuali kalau misalkan dippingnya lebar. Ya kan, karena pada sejatinya, apakah ini ke bawah seratnya? Lihat nih ya. Kita lihat serabutnya. Oke, kita belajar. Ini serabutnya. Kita buka ya bajunya, bentar. Serabut otot dada nih, teman-teman. Ini serabut otot dada, ke samping ya. Nah, kalau kita ke samping, ke depan. Ada ya, tapi kalau ke sini, tuh. Beda teman-teman pergerakannya. Ada tapi sedikit banget. Jadi lebih banyak ke apa? Iya, betul. Ada sendi engsel di sini yang bergeraknya adalah apa? Tricep. Betul banget. Nih, otot tricep yang bergeraknya. Ya kan tuh. Gini kan? Dorong. Lihat. Yang mana yang lebih banyak bergerak? Ini atau gini? Tuh. Beda ya. Shoulder horizontal adductor, shoulder horizontal abduktor. Ini hyperextension ditambah begini lagi. Nah, itulah. Jadi buat teman-teman, "Bang, berarti gerakan dipping gak ada manfaatnya?" Bukan. Tapi ada yang lebih efisien. Ya kan? Contoh, kita pengen latihan tricepnya, fokusnya tricep. Berpikir fokusnya tricep. Kenapa nggak tricep push down? Tanpa harus membebankan dari shoulder kita sendiri. Nah, seperti itu. "Bang, aku pengen latihan dadanya. Kenapa nggak bench press? Dumbbell press, cable crossover yang pergerakannya sesuai sama pergerakan dari shoulder joint-nya itu sendiri, teman-teman." Jadi, buat teman-teman, kalau teman-teman pengen melatih bagian otot, utamakan itu. Yang pertama adalah kebiasaan dan keselamatan. "Bang, tapi anak-anak kalistenik banyak yang dipping, terus di sininya dikasih beban juga." Ya kan, biar seperti ini. Yang pertama, mereka udah biasa melakukan itu. Kalau teman-teman masih pemula, teman-teman masih baru belajar, lebih baik daripada latihan tricepnya menggunakan dipping, kita latihan menggunakan tricep push down kalau di tempat gym. Seperti itu, teman-teman. Jadi, atau menggunakan dumbbell. Nah, contohnya seperti ini. Ya, bisa overhead extension. Oke, seperti ini. Nah, kayak gini. Dan ini nggak bebanin ke shoulder, nggak ada pergerakan hyperextension. Sedangkan hyperextension segini, dipping lebih atas lagi. Nah, ada beberapa orang yang memang fleksibilitas dari sendinya itu bagus, tapi ada beberapa orang yang fleksibilitas sendinya tidak bagus. Jadi, intinya pergerakan shoulder boleh atau tidak, pergerakan dipping boleh atau tidak, Bang? Boleh.
kalau orang yang udah biasa aja. Tapi kalau ada yang lebih efisien gak Bang? Ada pergerakannya tadi dan teorinya yang tadi Bang Kris bagiin. Dan buat teman-teman kalau misalkan pengen pembentukan ototnya maksimal, biar persendiannya juga kuat, ototnya juga ngebentuk dengan bagus, kalian bisa tambahkan juga whey protein atau susu protein untuk bisa ningkatin massa otot kalian. Nah, salah satunya ini teman-teman, Bang Kris pakai ini. Namanya itu adalah Evomesh. Nah, Evomesh ini bantu banget buat teman-teman ningkatin massa otot. Jadi kalau teman-teman lagi ngebentuk tricep, lagi ngebentuk dada untuk ningkatin massa ototnya, nah ini cocok nih, cocok buat bulking. Ya 52 gram proteinnya, gede nih teman-teman. Jadi sebagai nutrisi tambahan ini sangat cocok sekali buat teman-teman pakai. Oke, langsung cek di keranjang kuning.